Penyatuan bacaan dan tulisan Al-Quran disyukuri kaum muslimin sebagai anugerah besar. Paling tidak mereka merasa yakin diselamatkan Allah dari kemungkinan pertentangan. Hal itu memang terbukti. Perselisihan berkaitan dengan bacaan Al-Quran menjadi mereda. Namun hal itu tetap menjadi senjata bagi kaum Yahudi. Penyatuan bacaan dan tulisan itu senantiasa diingat-ingatkan oleh mereka kepada kaum muslim. Seorang Yahudi jahat bernama Abdullah bin Sabah menjadi salah satu tokoh yang melakukan hal itu. Sejalan dengan bisikan setan atas setiap manusia, rencana jahat kaum Yahudi pun tumbuh menjadi subur. Abdullah bin Sabah adalah seorang keturunan Yahudi yang tumbuh di Yaman. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Saudah atau hitam. Hal itu karena ia lahir dari perempuan berkulit hitam. Saat itu Abu Sabah melihat penyebaran Islam sangat pesat. Ia sangat tidak menyukai hal itu. Dengan licik ia mulai menghancurkan Islam melalui fitnah dari dalam. Ia memulai fitnahnya dari wilayah Hijaz, lanjut ke Basrah, Kufah, Sam, dan mengakar di Mesir. Beberapa kesalahan sengaja dituduhkan kepada Khalifah Utsman yang berhati lembut. Khalifah Utsman dituduh bersalah karena telah membakar mushaf-mushaf Al-Quran. Hal itu dilakukan setelah penyatuan bacaan dan tulisan semua mushaf ke dalam Al-Quran saja. Beliau juga dianggap tidak mengikuti kebiasaan Rasulullah ketika meringkas kasar sholat di Mina. Padahal Utsman memilih bermukim di sana karena ia mempunyai keluarga di Mina. Fitnah tidak berhenti sampai di sini. Beliau juga dianggap menyelisih Rasulullah ketika menambahkan azan pada sholat Jumat menjadi 2 kali. Khalifah Utsman melihat adanya maslahat kebaikan dalam hal ini karena kota Madinah sudah semakin luas, sehingga 2 azan tersebut menandakan bahwa sholat Jumat akan segera ditegakkan. Khalifah juga dituduh telah berbuat nepotisme. Ia dianggap tidak adil karena selalu mengangkat keluarganya sebagai pejabat dan mencopot jabatan sebagai sahabat kibar atau senior, serta menggantinya dengan orang-orang yang lebih muda umurnya. Salah satunya Muawiyah. Padahal semasa Abu Bakar, Muawiyah memang sudah diangkat sebagai pejabat. Pada masa Umar pun Muawiyah dikukuhkan sebagai pejabat pemerintahan. Jadi Khalifah Utsman mengangkat Muawiyah bukan karena nepotisme. Tuduhan lainnya, Khalifah Utsman dianggap bersalah karena tidak ikut perang Badar dan lari dari perang Uhud. Padahal kenyataannya Khalifah Utsman tidak ikut perang Badar atas perintah Rasulullah. Saat itu ia diminta menjaga istrinya yang sedang sakit. Pada perang Uhud ia lari karena kesalahpahaman. Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya pun telah memaafkannya. Fitnah itu mulai menimbulkan protes keras. Mereka yang terpengaruh fitnah Ibnu Sabah menganggap Khalifah berlaku mungkar, padahal Khalifah Utsman telah melakukan yang benar. Jika saja mushaf itu tidak dibakar, pasti akan timbul fitnah yang lebih besar. Akan banyak mushaf yang dipalsukan. Ia tetap berhati-hati untuk sebuah kepentingan Islam. Fitnah dan tuduhan seperti itu terus dilancarkan oleh orang-orang munafik dan kaum Yahudi. Mereka terus menongrong semata demi kehancuran Islam. Namun Khalifah Utsman menghadapinya dengan kesabaran dan ketenangan. Ia terus berjuang demi kejayaan Islam sehingga sebuah tragedi datang menimpanya. Suatu ketika Rasulullah memberitakan bahwa sepeninggalnya umat Islam akan terkena fitnah besar. Beliau bersabda sambil menunjukkan ke arah Utsman bin Affan, dalam fitnah tersebut orang yang berselubungkan itu akan terbinasakan secara zalim. Para sahabat terhenyak. Mereka menatap ke arah Utsman sambil bertanya untuk meyakinkan orang ini. Ya Rasulullah. Rasulullah mengangguk dan mengiyakan. Hingga Utsman bin Affan menjadi khalifah. Apa yang Rasulullah maksudkan dalam sabdanya itu belum menemukan titik terangnya. Namun pada Jumat itu sabda tersebut mulai menguraikan maksudnya. Fitnah yang mendera Khalifah Utsman menemukan puncaknya. Pemberontakan akibat hasutan kaum Yahudi terjadi juga. Pada masa itu Khalifah Utsman masih menjadi imam sholat di masjid. Ia tidak pernah memedulikan kaum pemberontak, apalagi merasa takut kepada mereka. Di matanya mereka itu lebih hina daripada debu.
Para pemberontak yang terhasut kaum Yahudi menuntut Khalifah Utsman meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Namun Khalifah Utsman menolak dengan tegas. Ia berkata, "Sungguh aku tidak akan pernah melepaskan pakaian yang telah diberikan Allah kepadaku." Beberapa sahabat menyarankan agar khalifah menyerah saja demi keselamatannya. Namun ada juga yang memintanya untuk bertahan. "Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu tentang ucapan orang-orang itu?" tanya Khalifah Utsman kepada Ibnu Umar yang saat itu berkunjung. "Mereka berkata kepadaku, lepaskanlah jabatan khalifah," tambahnya. Abdullah bin Umar menyahut, "Wahai khalifah, jika engkau lepas jabatanmu, apakah kau akan hidup abadi di dunia?" "Tidak," jawab Khalifah Utsman. Abdullah bertanya lagi, "Apakah mereka dapat memberimu surga atau neraka?" Khalifah Utsman menjawab, "Tidak. Jika begitu, aku tidak menyarankanmu untuk melepaskan pakaian sucimu itu. Allah telah memakaikannya untukmu, maka penuhilah janjimu," saran Abdullah. Bukan hanya Abdullah bin Umar yang membela Khalifah Utsman. Sahabat yang lain pun setia mendukungnya. Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awan, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Az-Zubair, dan Hasan bin Ali adalah di antara pendukungnya. Mereka maju bersama demi melindungi sang khalifah. Mereka melindungi khalifah dari orang-orang yang zalim. Namun kaum pemberontak makin kuat. Siang itu sangat terik. Inilah hari yang disebut sebagai Yaumud Dar. Huru-hara terjadi sekitar rumah Khalifah Utsman. Rumah dengan sebutan Darul Kubra itu telah menjadi tempat pengepungan kaum pemberontak. Allah pasti akan menjagamu dari mereka, wahai Amirul Mukminin. Kami akan menghunus pedang demi menjagamu, seru para sahabat penuh semangat. Sesungguhnya aku memiliki 500 prajurit berbaju besi. Jadi izinkan aku melindungimu dari orang-orang zalim itu. Engkau tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat darahmu halal, wahai Khalifah, tulis Ali bin Abi Thalib dalam sebuah surat. Khalifah Utsman pun menjawab tawaran Ali dengan pesan kebaikan. "Semoga engkau mendapat pahala kebaikan, wahai Ali. Tetapi aku tidak ingin ada pertumpahan darah karena diriku." Para sahabat bergantian mengirimkan pesan tawaran perlindungan untuk Khalifah Utsman. Namun dengan halus ia menolaknya. Selama 40 hari pengepungan itu, para pemberontak tidak mengizinkan makanan dan minum air ke rumah Khalifah Utsman. Namun dengan upaya yang sangat luar biasa, Ali bin Abi Thalib berhasil menerobos kepungan pemberontak. Ali mengirim bantuan air bersih dan makanan. Perbuatan seperti ini tidak pernah dilakukan orang beriman maupun kafir. Bahkan Romawi dan Persia tidak pernah memperlakukan tawanan sekejap ini. Suara Ali meninggi. Sinar matanya mengilat marah. Berkali-kali selama 40 hari pengepungan, Khalifah Utsman mengingatkan para pemberontak akan bahaya fitnah dan kerusuhan. Ia juga membacakan beberapa ayat Al-Quran. Namun mereka tetap tidak menghiraukannya. Sepanjang hari-hari pengepungan itu, Khalifah Utsman menjadikan Al-Quran sebagai senandung duka cita. Ia selalu melaksanakan sholat di dekat mushaf. Setiap kali merasa lelah, ia akan duduk sesaat lalu membacanya lagi. Tidak pernah sedikit pun ia salah membaca atau tergagap. Ia juga sedang berpuasa. Sementara itu, di balik pintu rumah, para pemberontak siap menyerang. Mereka mulai membakar pintu dan ruang depan rumah Khalifah. Namun dengan sigap para sahabat mengawal Khalifah menghalangi mereka. Dalam kondisi seperti itu, ia sempat tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Dan kedua sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bersabarlah wahai Utsman, sesungguhnya engkau akan berbuka puasa bersama kami hari ini." Senyum Khalifah Utsman mengembang, bahagia menyeluti hatinya. Takdir kesahitan diterimanya dengan ikhlas dan sukacita. Tepat pada hari Jumat 18 Zulhijjah tahun 13 Hijriah, 35 Hijriah, pada usia 82 tahun, Khalifah Utsman syahid. Para pemberontak menumpahkan darahnya di atas mushaf Al-Quran. Sang Khalifah tersungkur dalam kedamaian. Ia berpulang ke rahmatullah dengan mulia. Mushaf suci telah menjadikan saksi perjuangannya. Pada mulanya, para pemberontak melarang jenazah Khalifah Utsman dimakamkan. Ayah itu berlangsung hingga 3 hari hingga datanglah Ali bin Abi Thalib.
Barulah jenazah Khalifah Utsman dimakamkan. Jenazah pun dimakamkan di tengah malam yang gelap agar tidak diketahui para pemberontak. Selamat jalan wahai Khalifah, demi kelembutan dan pemilik dua cahaya. Allah senantiasa meridai setiap jejak hidupmu yang indah, berkah dan penuh kemuliaan.